Shalom, selamat pagi. Semoga damai dan sukacita dari Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan saudara-saudara sekalian. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, perbaharuilah seluruh pikiran dan perasaan kami, supaya sungguh-sungguh menjadi tempat yang paling baik untuk Engkau sampaikan firman-Mu, dan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu pada saatnya berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1-7. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku, renungan pagi edisi 24 Desember 2020. Kenosis. Pastor Fredilin Ukur pernah mengatakan hal ini, bahwa Natal adalah sebuah peristiwa ketika langit dan bumi berciuman. Sebuah ungkapan yang sangat dalam maknanya, bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa yang menembus batas yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Allah yang berinisiatif. Allah datang menghampiri manusia dengan jalan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Hal inilah yang seharusnya menjadi landasan pijak kita untuk terus bersukacita di dalam kehidupan keberimanan kita. Saudara-saudaraku, surat Filipi merupakan surat sukacita Rasul Paulus atas jemaat Filipi dan menekankan sukacita sejati kehidupan Kristen. Konsep tentang sukacita muncul hingga 16 kali dalam 4 pasal dan mencapai puncaknya melalui nasihat sekaligus berita yang dimuat dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Sukacita berbeda dengan bahagia. Berbahagia adalah cita-cita semua orang yang diusahakan dengan berbagai cara. Saat barang koleksi kita rusak atau hilang, orang yang kita kasihi meninggal, kesehatan kita terganggu, maka kebahagiaan bisa menjadi sirna. Tetapi sukacita yang melekat dari dalam diri kita tergantung dari Tuhan. Saudara-saudaraku, kunci sukacita yang dialami dan dimiliki Rasul Paulus adalah mengenal Kristus dan kemudian meneladaninya. Apakah keteladanan Kristus itu? Dia melepaskan hak-hak dan keistimewaannya sebagai anak Allah untuk menjadi manusia. Mengesampingkan kepentingan diri sangatlah penting dalam semua hubungan. Kita harus bersikap seperti Kristus dalam melayani orang lain di luar daripada diri kita. Dan apabila kita melepaskan kepentingan diri, maka kita bisa melayani dengan sukacita, dengan kasih, dan dengan kebaikan. Kristus Yesus bersedia melepaskan hak-haknya demi taat kepada Bapa dan melayani manusia yang berdosa. Seperti Kristus, hendaknya kita memiliki sifat sebagai hamba, melayani karena kasih, bukan rasa bersalah, bukan karena kewajiban atau karena rasa takut. Saudara-saudaraku, bersyukur Yesus Kristus bukan saja patron yang perlu kita contoh, tetapi juga memberi kuasa untuk mengesampingkan kepentingan diri kita sendiri. Untuk bisa menggunakan kuasanya, kita harus bertindak dalam penyangkalan diri,
mulai memedulikan orang lain, melepaskan sifat egois dan memperhatikan orang lain. Itulah makna kenosis dalam hidup kita sehari-hari, dan saudara-saudara akan mengalami sukacita yang bisa membahagiakan orang lain. Selamat memaknai Natal. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Biarlah kami terus dimampukan oleh Tuhan untuk semakin bersukacita, bahwa sukacita kami yang utuh dalam kehidupan ini adalah karena Tuhan hadir mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, sebagai bukti cinta Tuhan yang sungguh-sungguh utuh dalam kehidupan kami, yang begitu mengasihi kehidupan kami dan menyelamatkan kehidupan ini. Oh Bapa di sorga, Engkau terus memberkati kami Tuhan, sehingga kehidupan kami terus berjalan di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Kehidupan kami hari demi hari semakin berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.